Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ar-rabi'atu utawi pengendikan ar-rabi'atu kang kaping 4 iku an Umar radhiyallahu an jinarita saking sahabat Umar radhiyallahu anhu nukila dan nukil anisyaihi apa anisyaihi jinarita saking Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi rupane dawu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam temestune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Jibril maring malaikat Jibril alaihi salam rupane dawu sif li hasanati Umar sif li fatana sapa surat Jibril li maring ingsun hasanati Umar ing pira-pira kebagusane sahabat Umar. Faqala maka dawuh sapa malaikat Jibril lau kanat al-biharu midadan wasyajaru aqlaman lamma hasurtuha. Dawuh malaikat Jibril lau kanat lamun ana apa al-biharu pira-pira segara iku midadan dadi mangsi wasyajaru lan ana apa sajaru wit-witan iku aklaman dadi pen lama hasol tuha maka yakti ora bisa ngitung sapa ingsun ing hasanati Umar. Faqala kedawuh sapa Nabi Muhammad sif nifatana sapa sira Jibril lima ingsun hasanati Abi Bakrin ing pira-pira kebagusane sahabat Abu Bakar. Faqala dawuh sapa Jibril rupane dawuh mau Umarun utawi Umar iku hasanatun kaapian siji min hasanati Abi Bakrin saking kaapiane sahabat Abu Bakar. Makalah yang keempat dalam kitab Nashihul Ibad ini menceritakan ungkapan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu nukila anisyaihi Abdul Mu'ti As-Samlawi. Ini belum ucapan dari sahabat Abu Bakar, ini baru ucapannya Imam Nawawi yang diambil ataupun dinukil dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi. Syekh Abdul Mu'ti ini menjelaskan tentang percakapan antara Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad menanyakan nyuwun pirsa terhadap malaikat Jibril sifli hasanati Umar. Kata Nabi Muhammad terhadap Jibril, malaikat Jibril, sifatilah kebagusan sahabat Umar wahai Jibril. Faqala kemudian malaikat Jibril menjawab lau kanat al-biharu midadan wasyajaru aqlaman lamma hasurtuha. Jadi Nabi Muhammad niku wau nyuwun pirsa dumateng malaikat Jibril tentang keapiane sahabat Umar. Jawabipun malaikat Jibril lau kanat al-biharu midadan, apabila air yang ada di samudra yang di seluruh dunia ini menjadi mangsi atau tinta, wasyajaru aqlaman lama hasurtuha, dan ketika semua pohon-pohonan ini menjadi penanya, lama hasurtuha, maka aku tidak akan bisa menghitung kebaikan-kebaikan dari sahabat Umar. Maksudnya saking banyaknya, saking katai keapiane sahabat Umar niku sampai nek diibaratke air yang ada di lautan, yang ada di samudra, yang ada di dunia ini menjadi tinta,
dan pohon-pohonan yang ada di dunia ini menjadi penanya ketika ditulis kebaikan-kebaikan sahabat Umar, tinta itu tersebut tidak bisa mencukupi. Faqala sifli hasanati Abu Bakrin, maka kemudian Nabi Muhammad juga menanyakan tentang kebaikan-kebaikan atau sifat kebaikannya sahabat Abu Bakar. Jawabnya malaikat Jibril, faqala Umarun hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Jawabnya malaikat Jibril, lek Umar, lek api-ane sahabat Umar siji iku sebagian dari kebaikan-kebaikan yang ada pada sahabat Abu Bakar. Ini baru percakapan Nabi Muhammad terhadap malaikat Jibril tentang mensifati para sahabatnya, yaitu salah satunya sahabat Umar dan juga sahabat Abu Bakar. Jadi saking akai keapian sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai ra iso dihitung. Jangankan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab niku wau corok keapian iki ditulis nganggo banyune segara sing dadi tinta kuwi mau ora bakal cukupi. Nah, itu baru satu kebaikan sahabat Umar dari beberapa kebaikannya sahabat Abu Bakar. Lah, makalah yang keempat yang diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab ini menjelaskan tentang izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bisolihil amal. Kalau tadi masih menjelaskan tentang sifat-sifat kebaikannya Umar dan Abu Bakar, terus dawuh pun sahabat Umar gimana kok izzud dunya bil mali. Mulya uta izzud dunya utawa mulyane dunya iku bil mali kelawan bondo, wa izzul akhirati lan utawi kemuliaane akhirat iku bisolihil amali kelawan bagusi pira-pira laku. Jadi kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa diraih, menurut sahabat Umar tidak akan bisa diraih kecuali dengan harta. Apa-apa kabeh nganggo duit, nganggo bondo. Dan kemuliaan di akhirat ini tidak akan bisa ditempuh, tidak akan bisa diraih kecuali dengan amal-amal yang soleh. Ai fala taqwa umurud dunya, tegese moko ora bakal kuat apa umurud dunya wala sholaha, ora bakal patut apa umurud dunya illa bil amali, angin kejaba kelawan nganggo bondo. Wala taqwa ora bakal kuat apa umurul akhirah, perkara-perkara akhirat, wala tasluhu ora bakal patut apa umurul akhirah illa bil a'mali, angin kelawan pira-pira laku as-sholihati kang bagus. Maksudipun izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi sholihil a'mal, dados kita sebagai hamba Allah diberi kehidupan di dunia ini, diberi kewenangan, kebebasan untuk memilih. Nah, monggo kita ini mau mulia di dunia saja atau mau mulia di akhirat saja. Nah, nek mau pengen mulia ning dunia yo golek duit sing akeh, perkaya diri. Tapi kalau ingin mulia di akhirat, ya sering-seringlah beramal yang baik. Sing paling enak yo njaluk mulya dunya yo mulya akhirat. Ning yo ana konsekuensine. Ada hal yang harus dikerjakan ketika kita ingin meraih kemuliaan di dunia dan meraih kemuliaan di akhirat. Ya, kita juga harus bekerja dengan keras, ikhtiar. Tidak apa-apa memperbanyak harta asalkan untuk kepentingan akhirat. Ketika kita jangan sampai ketika kita ingin mulia di dunia saja ya mung ning dunia tok, diajeni wong, dihargai orang lain karena harta kita. Orang-orang banyak mengikuti kita karena harta kita. Tapi belum tentu kita nanti di akhir akan mulia. Karena yang harus kita pahami dan kita yakini bahwasanya kehidupan ini bukan hanya di dunia saja.
Apalagi ketika kita nanti sudah mati, tentunya kita tidak bisa apa-apa. Bahkan kata sahabat Umar tadi, orang yang mati yang tidak membawa bekal amal yang soleh, maka seperti hanya orang yang mengarungi samudra tapi tidak menggunakan perahu. Orang itu tidak akan pernah selamat kecuali Allah menyelamatkan dengan doa-doa para ahli warisnya yang mendoakan. Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin hidup mulia di dunia dan mulia di akhirat, tentunya mumpung kita masih hidup, inilah kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ketika kita diberi keluasan rezeki, ketika kita diberi atau diamanahi harta yang melimpah, lalu untuk apa? Lalu akan kita alokasikan kemana? Akan kita tasawufkan kemana? Apa hanya untuk menuruti hawa nafsu kita? Atau mungkin sebaliknya, harta yang kita miliki kita sisihkan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan amal-amal solih agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Wal maqalatul khamisah, wallahu a'lam bishawab.